redaksi untuk kita nikmati bersama. Seperti apa beritanya? Berikut 3 berita pilihan redaksi Warta Promo. Baik Warmo, berita pertama, beras sebagai komoditi utama di Indonesia ternyata menuai polemik. Setidaknya ada 782 perusahaan yang dicatat sebagai mafia dalam sirkulasi pangan di Indonesia. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia, mengatakan bahwa setidaknya ada 782 perusahaan yang terlibat dalam jaringan mafia pangan. Saat ini sudah ada 15 perusahaan yang termasuk daftar hitam atau blacklist. Nah, ditambah lagi ada 21 perusahaan juga masuk ke dalam daftar hitam. Amran mengatakan ketika Indonesia dinyatakan swasembada pangan pada 10 November 1984 oleh Food and Agriculture Organization atau FAO masih mengimpor beras sebanyak 414.000 ton. Beras itu untuk kebutuhan masyarakat Indonesia yang saat itu berjumlah 100 juta jiwa. Namun sejak 3 tahun lalu, yakni 2016 hingga 2018, Indonesia tidak melakukan impor beras. Impor pada masa pemerintahan Jokowi JK hanya terjadi pada 2015. Baik, berita selanjutnya Warmo. Baik Warmo, berita selanjutnya ternyata sabu tidak hanya dinikmati oleh remaja putra, namun juga remaja putri asal Kediri yang ditangkap oleh Reskoba Polres Pasuruan. Ia diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu di wilayah Puncak Prigen, Tretes. Kasat Reskoba AKP Nanang Sugiono mengatakan remaja itu bernama Novida Anggraini yang masih berusia 20 tahun, beralamat di Dusun Sambiroto RT 02 RW 03 Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Novi ditangkap saat berada di sebuah kamar kos lingkungan Pesanggerahan, Kelurahan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Nah, penangkapan ini tuh merupakan serangkaian pengembangan dari sejumlah kasus sebelumnya, yakni sabu yang selama ini diselidiki oleh polisi. Remaja cantik ini diduga terkait dengan jaringan peredaran barang berbahaya berupa kristal putih, terutama di kawasan wisata Puncak Tretes. Nah, Novi ini disebut-sebut berperan sebagai perantara sabu, selain dikenal kerap mengkonsumsinya. Polisi pun berhasil menemukan sabu terbungkus dalam kertas koran seberat 0,24 gram. Novi mengaku mulai bermain-main dengan sabu sejak 2013 lalu. Nah, Novi juga katanya sih masih mencoba-coba mengkonsumsi hingga setelah lebih 4 tahun ini akhirnya terjerumus dalam jaringan sabu. Serem juga ya, remaja putri menjadi pengedar sabu. Baik, berita selanjutnya Warmo. Nah, Warmo masih ingat dengan kasus adanya ASN yang mengenakan jaket partai politik. Nah, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari memastikan akan memberikan sanksi kepada ASN yang memakai jaket parpol, termasuk juga bagi ASN yang berkecimpung dalam politik praktis. Baik, Bupati Probolinggo gerah ketika mendengar adanya ASN yang memakai jaket parpol. Meski pada saat itu para ASN tersebut tengah cuti karena melaksanakan ibadah umroh. Meski sudah mengajukan cuti, Tantri sebagai pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo tentunya akan bersikap seperti dengan memanggil para ASN yang mengenakan jaket tersebut. Ia akan mengkonfirmasi terkait motif kenapa para ASN ini mengenakan jaket tersebut, sehingga Bupati Probolinggo ini dapat mengambil sanksi yang sesuai dengan regulasi yang mengatur ASN. Baik, kita harus berhati-hati ya Warmo ya. Sebagai ASN, aparatur sipil negara harus bisa menaati peraturan yang sudah ada. Oke, itu tadi 3 berita terhangat yang sudah dirangkum oleh redaksi. Maya Rahmat pamit, jangan lupa saksikan terus Topik Pilihan hanya di Warta Promo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.